Nongeng dulu. Entah, ayo dong ketis. Oh itu dia kayak ngegaya gitu ya? Iya. Aku dulu bawa angle. Anu tuh kenapa ya hidupnya tuh ribet gitu loh. Ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kan kalau orang lain lihat tuh kayak itu greget. Ya, justru itu. Aku kalau nggak kayak gitu aku bosenan. Yes. Makanya aku cari yang aneh-aneh. Tapi ada tuh jadi kayak ini. Kayak pengidap audisi, tahu? Oh, di sini. Cemas sama sesuatu hal yang menceng sedikit. Emang iya, aku dari dulu kayak gitu. Aduh. Ini gimana sih kita mental health-nya? Tapi sebenarnya nggak apa-apa asal nggak ganggu kayak jadwal makan. Ya maksudnya pondasi kehidupannya jangan sampai terganggu gitu. Makan utama. Iya, maksudnya kayak tidur. Tidur nggak tahu. Iya maksudnya kan ada orang yang mental health sampai nggak bisa tidur berhari-hari. Kan itu mengganggu kesehatan kan. Iya. Itu yang bikin harus berobat. Ya kayak gitu. Itu motor jadul banget. Mana? Itu depan Motor apa? Supra yang dulu. Oh itu. Itu Astrea 800. Itu motor si Abi dulu. Aku Motor- pertama kali belajar motor itu. Motor bapak juga itu dong. Oh ya. Heeh. Apa sih? Tebak guys ini di mana? Bener-bener ya. Tuh kalau misalnya uang ayah disimpan di aku semua gitu. Ayah cuman sekadar minta duit. Aku tuh takutnya ayah punya kebutuhan yang aku nggak tahu. Iya, emang aku banyak suka ada pengeluaran yang tidak terduga, suka kayak gitu terus. Iya. Makanya kadang-kadang kan kalau misalnya lagi ada kayak kanvas itu kan butuh banyak pengeluaran tidak terduga lah gitu. Kalau kanvas. Apalagi kalau bawa anak-anak. Pasti minimal aku dong jajanan wae mah. Soalnya aku maksudnya kerasa dulu aku kayak gimana gitu. Ketika aku dulu baru masuk dunia sales kan. Ya alhamdulillah gitu. Tahu aku nggak punya uang, bayarin. Ya sekarang aku ngerasain kayak gitu. Jadi sekarang udah merasa punya uang, Pak. Alhamdulillah untuk jajanin temen lu udah ada. Jadi jajanin istri gimana? Cukup istri juga udah cukup kan. Nggak kelaparan yang di rumah kan. Anak waktu itu pengen sepeda juga udah kecumponan kan. Iya benar. Sepedanya rusak dibenerin. Langsung dibenerin gitu ya. Ya aku bukannya ria ya. Tapi ya aku ngelakuin itu bukan berharap juga, maksudnya aku percaya dengan aku berbuat baik ya masa sih nggak ada timbal baliknya. Kayak gitu. Cuman bukan maksud aku mengharap timbal balik, cuman apa yang kita tanam pasti ada buah yang akan dihasilkan gitu kan. Ya walaupun nggak di dunia ya pasti nanti di akhirat bakal kepake gitu. Jadi tabungan. Uang macet saya. Aja cari yang macet. Begitu. Oke, yuk. Dari tadi tuh gak mulai. Sebel banget. Yuk, Mama. Kan aku yang kurang kesini. Copot ntar nggak nempel lagi. Nah, kan tadi mau ditempelin itu. Apa? Itol. Saya buat ngebangun mood ngobrol gitu. Yang nggak direkam kamera aja tuh susah, apalagi yang direkam kamera. Ya makanya itu yang dirasain aku sebagai seorang sales.
Pas kemarin syuting Enggak. pas apa? Ketika aku harus bertemu sama customer tapi mood aku lagi jelek, tapi aku harus bagus dilihat customer. Oh iya iya, I see. Belum customernya yang bla 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 bla. Waktu tayang. Rasanya jadi konsultan marketing sih kayak gitu sih, belaga jadi aktor jadinya. Iya entertainment kan. Entertainment. Kita dipaksa juga harus suka apa yang diobrolin sama lawan bicara. Misalkan kita nggak suka sama politik tapi kita harus jadi suka politik. Sosok sefrekuensi gitu. Sosial frekuensi. Dan kita juga dituntut mau nggak mau harus tahu beberapa wawasan gitu kan. Jadi ketika lawan bicara kita ngebahas apa, kita aja tahu kita harus ngomongin apa. Jadi gimana Pak? Kesannya kenal sama Ami? Kenal sama Ami atau kenal sama Ilma? Dua-duanya deh, dua-duanya. Pertama kali kenal sama Ilma tahun 2010 berarti ya. Bikin aku penasaran. Kenapa? Kenapa? Karena ya tiba-tiba aku pengen ke rumah, pengen nemuin, belum tahu orangnya yang mana. Dulu belum ada yang namanya WhatsApp, nggak bisa kirim gambar, nggak bisa ngirim pap, cuman sebatas kenalan, SMS doang. Terus? Pertama namanya Fahmi lagi, cewek cowok gitu kan. Oke. Cuman ya ternyata emang cewek, ya udah, dan sekomplek juga kan. Jadi Iya, tetangga ya dulu tetangga. Udah disamperin ya ternyata gendut, Ya dulu masih gendut, hitam, jelek, kulehe. jerawatan. Terus maksudnya apa sih yang dulu dipikirkan gitu kan? Aku jelek, terus ya absurd lah, dulu bisa dibilang absurd. Terus apa yang dibikin penasaran itu apa? Apa ya? Ya karena kenapa nih anak berani duluan gitu? Emang sebelumnya nggak ada? Ada sih, cuman Ya maksudnya apa yang dibikin penasaran ya tuh? justru itu ketika ada orang yang berani duluan pasti sama aku tuh disamperin. Oh oke. Menantang atau gimana? Ya nggak disebut menantang juga sih, maksudnya ya kasarnya mah ya, lu punya apa sih berani-beraninya ngechat gue gitu. Oke. Kayak gitu. Ya terus? Cuman pas udah ditemuin juga sebenarnya ya nggak ada first impression apa sebetulnya di awal ketemu. Cuman karena penasaran aja gitu. Terus kan ya masa sih udah datang terus nggak ada obrolan, nggak ada kayak gimana, ya mau nggak mau jadi mampir dulu, ngobrol dulu gitu. Cuman ya entah kenapa di hari itu juga langsung ketemu sama semua kan, kecuali sama Umi yang belum ketemu ya. Iya belum. Ketemu sama Abi sama AA. Jadi langsung tahu keluarga langsung gitu. tahu keluarga. Tapi emang ya kaget juga sih pertama ketemu. AA sosok yang bisa dibilang cukup aku minder ya, karena beliau kan lulusan pesantrennya juga bukan yang pesantren gimana ya, memang cukup punya nama gitu pesantrennya di Lingkungan. Ya maksudnya lebih beragama lah ya. Beragama, pulang dari masjid dan masih bawa Quran gitu kan ya. Aku sadar aku jauh banget dari situ mah, dari nilai agama mah aku jauh banget. Makanya di situ juga kayaknya nggak sefrekuensi deh sama aku yang orangnya urakan. Jadi ayah tuh menganggap kalau aku juga seperti itu. Iya lah pasti. Ini mah nggak akan bisa dipacarin atuh gitu kan. Dalam pikiran aku tuh kayak gitu kan zaman sekolah. Terus mau apa ya, bukan langsung pacaran ya, maksudnya minimal
dekat lah gitu, dekat jalan bareng kayaknya nggak mungkin deh, pasti harus jaga jarak lah atau apa kayak gitu. Makanya di awal ya udah minder duluan sebetulnya gitu. Jadi itu pertama minder, cuman respon utama sebenarnya nggak ada masalah ya. Rama, Abi juga ngeharian, masih ingat banget kan itu waktu itu bulan puasa mah nawarin mau minum mau apa ya, mau makan apa gitu kalau nggak salah mah. Tuh lihat naon gitu ngomongnya. Pokoknya intinya udah ada bercandaan di awal gitu, udah ya ramah lah ya untuk pertama kayak gitu. karena notabene kan aku tuh kayak nggak boleh dekat sama cowok kayak gitu. Terus ya udahlah, dan di situ aku sebenarnya kan masih ada lah ya, ada sama seseorang ya di situ. Cuman tadi kalau aku orang udah kacau beneran. aku maklumi. Tenang saja. Gitu ya, sering berjalannya waktu makin kesini makin dekat makin GJ, ternyata sefrekuensi ya. Jadi ya udah jalan begitu aja kan. Terus kalau bedanya sama Ami itu gimana? Ami bisa dibilang itu karakter yang ada campur tangannya aku itu, Ami kan. Karena Ilma itu dulu orangnya negative thinking, sering netting, overthinking sampai sekarang masih. Ya, mencoba untuk keep calm tuh susah. Terus moody-nya tuh bener-bener moody banget. Kalau udah bilang nggak bisa ya nggak bisa gitu. Kalau sekarang kan yang Ami yang sekarang udah bisa memaksakan walaupun moodnya nggak sesuai, tapi udah bisa, udah mau gitu ngelawan mood itu. Terus apa lagi ya, sensi, intonasi bicara yang katanya bilangnya itu biasa aja, tapi yang orang denger ya itu songong gitu, nada bahasanya itu. Kalau sekarang udah lebih bisa diatur dari intonasi bicara, nada bicara udah bisa diatur. Apalagi ya, paling ya sekarang mah apa ya, dulu sih yang paling cukup bukan mengganggu sih, tapi ya ke akunya jadi bingung. Misalkan ya aku kesibukan kerja misalkan, tapi ya Ilma itu suka nggak mau tahu gitu sibuknya aku tuh. Ya aku harus ada waktu juga untuk di rumah, sedangkan tuntutan kerjaan aku ya ada di rumahnya malam gitu, dan nggak bisa dipastikan gitu aku mau kemana, aku mau ngapain, dan itu tuh semua berjalan secara tiba-tiba. Ya kalau punya planning apa tuh harus jadi. Kalau dulu tuh kan kayak gitu kan. Kalau apa harus jadi, kalau nggak jadi tuh udah bakal bete sepanjang hari, sepanjang minggu. Sampai misalnya libur minggu ini mau kemana nggak bisa, itu bakal bete sampai libur selanjutnya. Gitu. Aduh, mungkin sampai sebulan tuh baru bisa ke heal gitu itunya, sakit hatinya tuh. Tapi nggak masalah sih, maksudnya buat aku sendiri juga akhirnya yang ngebuat akhirnya apa ya, untuk antisipasi gitu. Misalkan aku nih mau ada acara sama anak-anak misalkan, sama teman-teman, sebelum aku berangkat ya aku harus nyenengin istri dulu, mau nggak mau kayak gitu jadinya. Kalau sekarang gitu. Itu juga kan karena pembelajaran yang dulu gitu kan. Akhirnya akunya harus adil gitu kan. Aku mau jalan ya, masa istri aja, aku sama keluarga aja belum gitu, masa aku udah duluan healing gitu kan, ibaratnya gitu. Ya sama-sama akhirnya jadi belajar selama 12 tahun ini gitu ya gitu. Jadi nggak cuma aku doang nih yang grow-nya tuh. Iya benar. Tapi ya ngerasanya kayak dulu tuh kan aku kayak gitu. Ya maksudnya hal positifnya tuh sedikit lah ya bisa dibilang. Ayah tuh kenapa nggak berpikir kayak ini kayaknya bakalan toksik, terus ini kayaknya bakal membawa pengaruh buruk gitu buat kehidupan Ayah sendiri. Kenapa Ayah nggak berhenti gitu, malahan terus lagi sama aku? Sebenarnya bukan ya gini ya, maksudnya hidup itu pilihan. Nah ya itu kenapa Ayah justru memilih itu gitu. Nah kenapa aku milih itu udah pilihan aku pertama ya, itu pilihan aku milih kamu ya kan. Terus aku anggap
misalkan aku mau nganggap istri aku tuh toksik gitu kan. Padahal aku tuh di awal juga udah tahu karakter seperti ini, mungkinnya sebelum nikah udah ada indikasi-indikasi bakal PR nih. Cuman kenapa tetap aku pilih ya? Aku yakin aku bisa ngerubah sih, intinya itu yang pertama. Karena kalau kita ngebuat pilihan dan itu mulus juga kayaknya nggak akan mungkin gitu. Nah, kita mau milih jalan tol aja karena suka ada tersendatnya sih. iya, kayak gitu. Jadi ya udah aku udah terlanjur nyemplung, ya udah tinggal aku arungi gitu kan ibaratnya. Apakah karena dulu kasihan sama aku? Kalau kasihan sih, sebelum aku mikirin mau nikah memang kasihan. Cuman kalau hanya sebatas kasihan nggak akan mungkin nikah. Yes. Aku pasti cuma nganggap teman, aku tetap cari yang lain misalkan kan kayak gitu. Cuman kalau aku butuh support ya tinggal support doang ya udah gitu ya. Karena kan tuh dulu juga kayak gitu, teman-teman ya banyak lah teman-teman yang emang butuh support aku, butuh masukan aku kayak gimana. Cuman kan nggak yang berlangsung jadi lebih serius kan, enggak gitu. Cuman ya jujur aja selama sama Bunda gitu, cuman emang itu juga seleksi aku sih ya. Aku kan emang nggak punya teman, terus hobi aku juga aku tinggalin. Iya loh ayah tuh semua yang ayang punya tuh ayang tinggalin buat aku doang. Karena emang untuk benerin ayang dulu gitu waktunya. Kalau misalkan aku mentingin ego aku gitu, ayang tuh nggak akan bener, nggak akan kebenerin. Karena ibaratkan aku tuh montir, ini tuh ada sesuatu yang harus dibenerin, tapi si montirnya malah indit-inditan wae gitu kan, nggak akan dikerjain. Makanya ya mending dikerjain dulu gitu. Yang dikerjain dulu, yang namanya temen nanti juga bakal datang lagi. Dan di samping itu juga kan bisa apa ya, disebut seleksi juga ya. Seleksi mana sih temen yang ketika akunya fokus dengan dunia aku sendiri, tapi dia masih nerima, dia masih ingat, nggak yang tiba-tiba ninggalin, lost contact. Dan itu masih ada kok sampai sekarang temen aku yang seperti itu gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya nanti dapatnya dua-duanya. Ya contohnya sekarang aja kan udah lebih mengerti lah ya Ayang ya untuk kondisi aku kayak gimana. Sekarang aku dapat Ayang yang seperti ini, yang udah jauh lebih baik. Mungkin bisa dibilang untuk kepencapaian aku udah 80% lah yang ingin aku harapkan istri aku tuh kayak gimana. Tapi kerjaan aku pun sekarang udah sesuai, aku udah ngerasa ini passion aku gitu. Karena udah lumayan 3 tahun aku di otomotif, dan sekarang udah mulai aku bebas bergerak. Bunda juga udah yang nggak bentar-bentar nanya di mana lagi apa. Dulu posesif banget ya. Sekarang ya jauh lebih nyaman lah, maksudnya aku ke rumah juga pasti nyampe rumah gitu kan, maksudnya pasti nyampe rumah ya tinggal ngelepas penat, lepas kangen. Ketika libur juga tinggal quality time, entah itu di rumah atau kita jalan kemana. Jadinya nggak ada beban di awal. Kalau dulu ketika udah mau ketemu weekend atau mau libur gitu, pasti aku udah kepikiran, aduh nanti pas libur aku harus ngapain ya untuk ngebayar hari-hari sebelumnya gitu. Tapi kalau sekarang kan ngalir gitu aja gitu. Ngalir gitu aja ya. Yang penting ada waktu. Dan sekarang pun kalau aku sibuk main HP di rumah, maksudnya dalam konteks aku masih kerja ya di rumah karena layanan aku 24 jam kalau bisa dibilang. Ya yang udah mulai ngerti kan sekarang kondisinya kayak gimana gitu. Dan teman-teman aku pun ya sekarang di kantor juga udah mulai ngerti aku ada kayak gimana juga, care gitu, nggak yang nuntut terus gini. Mereka menghargai kok. Kalau akunya nggak ngebolehin juga mereka mau maklumi ya. Iya.
nggak yang maneh mah sian ku istri ya, nggak yang kayak nggak gitu. sampai kayak gitu. Ya, jauh lebih nyaman lah kalau sekarang. Hubungan kita tuh seberapa berartinya buat Ayang? Seberapa berarti? Ya sangat berarti. Kenapa dibilang sangat berarti? Aku dari dulu bisa dibilang apa ya, susah payah ya ngeyakinin keluarga Ayang, terus ngeyakinin diri aku sendiri, dan aku udah terlanjur kehilangan semuanya, teman, hobi, dan sebagainya gitu kan. Kalau misalkan hubungan kita juga berakhir, ya buat apa? Benar-benar sia-sia ya jadi. Apa ya yang udah aku lakuin, ya buat apa yang dulu gitu. Kalau aku nggak dapet goalsnya gitu kan, ya goalsnya apa? Ya ngerubah karakter Bunda yang aku harapkan, kesuksesan aku yang bisa dirasain bareng-bareng, rasa nyaman keluarga yang bisa didapetin sama Almira, ya itu yang emang ngebuat aku jadi bener-bener yang hubungan ini harus tetap bertahan, walaupun ya nggak usah dibahas lah badai yang udah beberapa kita lalui gitu kan mulutnya. Ya. Kayak gitu, cuman ya udah, yang udah mah ya udah gitu. Selama kita mau berubah, selama kita mau perbaiki diri, ya oke lanjut gitu kan. Maupun itu nanti kedepannya mau ada rintangan apa, mau ada apa lagi yang di depan, ya kita udah terlanjur terjun, kita udah terlanjur melangkah, kita udah kenal terlalu lama, udah cukup lama. Yang namanya ujian pasti ada aja, bukan untuk dihindarin, tapi ya harus kita hadapin gitu. Karena kan di depan ada razia operasi gitu ya, nggak mungkin juga kita putar balik, sedangkan ini jalan satu arah gitu kan. Gitu ya, mau nggak mau harus hadapin, walaupun ternyata kita harus kena tilang atau apa. Itu juga salah satu ujian juga nantinya, itu suatu konsekuensi yang harus kita terima ketika kita kena razia, kena tilang. Nah, itu kan kenapa kita ngelanggar, berarti kan sama juga di hubungan seperti itu. Kita ada masalah, kita ada perdebatan, ya berarti ada sesuatu yang nggak benar gitu kan, yang harus kita benerin lagi, harus kita perbaiki lagi, benahin, yang akhirnya kan jadi lebih baik lagi, dan tahu juga apa sih kesalahan kita kemarin gitu kan. Kenapa sih kita bisa jadi kayak gini, masalahnya ada di mana. Dari A sampai Z pasti kebuka semua. Akhirnya kan makin kesini makin tahu juga karakter masing-masing, makin dewasa menyikapi, makin paham juga nanti untuk ngarahin anak itu seperti apa, karena kita udah ngelalui semuanya gitu kan. Kalau misalkan suatu hubungan adem ayem, nggak pernah ada masalah, nggak pernah diomongin, nggak pernah didebatin, ya nanti ketika anak kita ada masalah, kita nggak bisa ngasih solusi, repot juga gitu. Sekarang selama 12 tahun juga, ya aku sadar diri aku masih jauh dari kata sempurna. Lah, apa kabar aku, say? Aku mah emosian, gampang marah ya. Dibilang gampang marah sebenarnya enggak juga ya, cuman kalau sekalinya marah mengerikan gitu kalau. Iya. Kayak gitu. Nah, selama 12 tahun ini juga kenapa sih mau bertahan sama aku? Kenapa milih aku? Terus waktu sebelum nikah juga kan tahu aku kayak gimana, kondisi ekonomi aku kayak gimana, terus masa lalu aku kayak gimana. Dan waktu kita baru kenal aja, aku pasti sih masih ngerokok. Iya sih, benar.
Kenapa milih aku? Padahal kan gak suka sama kita. Lah ayah juga kenapa sok mau kalau aku bilang ayah jangan ngerokok lagi, ayah kenapa mau? Tapi kan aku sebelumnya masih selungkutan kan? Iya sih. Udah berhenti mas, sebenarnya berhenti dengan sendirinya itu mah, bukan karena disuruh. Oh gitu. Iya ya, kenapa ya aku mau ya? Satu-satu deh jawabnya. Pertama, yang kenapa masih mau dengan kondisi ekonomi? Yang pertama sih karena aku nggak memandang kondisi ekonomi seseorang sebenarnya. Nggak tahu sih, dari dulu tuh emang sebenarnya berkecukupan ya. Dulu tuh waktu SD terus SMP tuh sebenarnya berkecukupan, tapi nggak pernah ngelihat kayak misalnya kan dulu tuh ya waktu SD tuh suka ada geng-gengan kayak misalnya ini siapa yang miskin, terus siapa yang sosialita kayak gitu. Nah di lingkungan kayak gitu tuh yang ngebuat aku tuh jadi kayak kenapa ya kalau pertemanan itu tuh dikorelasikan dengan kasta gitu. Nah dulu tuh mikirnya kenapa kayak gitu, kan kalau kita berteman mah sama siapa aja kan sebenarnya. Nah kalau dulu tuh belum ngertinya tuh kenapa kita harus milih-milih teman, sedangkan ya kita sama siapa aja kan bisa. Nah kalau sekarang kan teman itu bisa mempengaruhi baik atau buruknya. Nah tapi kan nggak harus melihat dia kaya atau miskinnya gitu. Jadi sebenarnya nggak memandang itu sih. Jadi kalaupun ayah misalnya punya uang pun atau nggak punya uang pun ya aku bakal memperlakukan ayah ya sama kayak yang dulu aku lakuin gitu sebenarnya. Terus kenapa aku mau, sedangkan ayah tuh bisa ibaratkan ya kayak bad boy lah ya, karena ya aku juga bad girl gitu. Ya karena aku juga jadi dulu tuh waktu SMP pacaran tuh sekedar pacaran yang pengen tahu aja rasanya pacaran tuh gimana sih, karena kan dulu tuh dilarang banget kan sama orang tua sama keluarga tuh kayak nggak boleh pacaran, nggak boleh itu ini. Justru karena aku tuh kan terbelenggu sama peraturan, terus kayak nggak pernah diperhatiin sama keluarga. Tapi aku mau cari perhatian keluar tuh nggak tahu sama siapa, akhirnya pengennya sama cowok lah misalnya gitu kan. Sama temen kan udah kayak di blacklist sama temen-temen, tidak masuk kriteria mereka gitu. Jadi makanya mencoba untuk kalau sama cowok gimana sih, bakal dapat perhatiannya gimana sih gitu. Dan ternyata mantan aku tuh ya 100% brengsek sebenarnya. 100% brengsek. Jadi ya dari di situ tuh aku nganggapnya ya kalau aku mau serius sama siapapun ya bakal brengsek juga. Jadi ya udahlah, mau bad boy mau gimana juga ya gitu-gitu juga gitu loh, bakal dapat negatifnya juga. Jadi makanya di situ tuh udah siap aja kalau misalnya ayah dulu waktu masih sekolah kayak playboy misalnya, deket sama aku, mungkin nanti deket sama yang lain, itu aku tuh udah siap gitu, karena ya emang lingkungan ayah seperti itu, terus ayah kelakuannya dari dulunya kayak gitu. Jadi aku udah menerima aja sebenarnya. Dan justru itu yang ngebuat kenapa dulu tuh nggak mau nerima gitu kan, kenapa tuh ayah nembak, terus aku bingungnya karena lah gue sebenarnya nggak mau pacaran, pengennya deket aja kayak gini. Karena dengan kayak gini kan dulu namanya itu vibes-nya itu menyenangkan, terus nyaman, setidaknya tuh aku kayak healing gitu di apa ya, suasana hubungan kayak gitu. Nah kalau pacaran tuh aku takutnya berubah ayahnya, kayak nanti jadi nggak perhatian lagi, terus justru malah ngebuka peluang-peluang kayak ayah tuh bakalan deketin cewek lain, karena kan dulu mah nggak tahu ya ayah bakal seserius ini gitu. Jadi nganggapnya ya sebenarnya aku tuh justru pengennya lingkungan gitu aja, apa namanya, hubungan itu gitu aja, karena di situ tuh kayak udah titik aku tuh nyaman banget. Terus ya tapi kalau bisa sih ya jangan sama yang lain juga. Jadi gimana ya, kok egois gitu ya pokoknya karena dulu masih kecil sih, jadi gak ngerti harus gimana. Jadi ya udah, makanya aku tolak ayah, tapi masih pengen sama ayah, makanya tiap hari masih berangkat bareng
pulang juga masih suka bareng. Dulu juga kan aku punya pacar juga kan sebenarnya waktu kita dekat itu, tapi justru kenapa aku milihnya tuh sama bad boy yang ini, karena ya bener-bener dulu tuh healing gitu. Jadi aku tuh bisa jadi diri aku apa adanya. Kayak misalnya kalau sama sama pacar aku yang dulu tuh gimana ya, dia tuh nggak bisa ngebaca aku tuh gimana gitu, sedangkan dirimu tuh bisa. Ya kenapa Anda bisa membaca saya? Jadi kalau misalnya nih ya, aku tuh suasana hatinya lagi kayak gini, nah ayah tuh bisa nge-treatmentnya harus kayak gini, harus apa ya, walaupun dulu tuh sering berantem sih, karena ya akunya kan yang dulu kayak wow. Ibaratnya tuh dulu tuh ya udah tahu lo tuh salah, tapi lo kalau dibilangin salah tuh nggak mau, jadi harus diganti tuh kata-katanya, yang akhirnya secara nggak sengaja lo tuh ngakuin kalau lo tuh salah gitu. Iya. Dan nah kalau sama mantan aku tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih berantem terus ya tau lah, misalnya sama-sama salah, dia salah aku salah, ya udah nggak ada komunikasi lagi. Jadi ya menurut aku tuh yang kayak gitu juga brengsek sebenarnya. Karena dia tuh nggak tanggung jawab kan, nggak tanggung jawab minta maaf, nggak tanggung jawab ini masalah harus selesai nih. Nah kalau sama ayah kan dulu diselesaikan, setiap ada masalah selesai, setiap ada masalah selesai. Jadi makanya itulah yang membuat kita sampai sekarang nih. Gitu. Jadi kita tuh sama-sama nggak protes, sama-sama nggak, ya ibaratnya mah jadi kayak mau apapun diri lo, mau apapun diri gue gitu, tapi kita sama-sama nerima aja apa adanya. Malah ayang bersyukur akunya kayak gini, dan aku juga bersyukur ayahnya kayak gitu. Jadi sama-sama gitu, saling gitu. Siapa mau nanya apa lagi? Mau nanya tentang love language sih. Nah, love language sebenarnya dari selama kenal ini, sebenarnya love language ayang tuh pengen kayak gimana, aku ke ayangnya pengen gimana love language-nya. Kalau aku sih simple sebenarnya. Aku kan orangnya nggak suka dikekang, nggak suka ditanya-tanya kondisi aku tuh lagi kayak gimana, karena ketika di menit ini ayang nanya, kadang begitu mau balas aja udah mau ngapain gitu. Makanya aku kalau misalnya ditanya lagi ngapain, aku pasti bilangnya habis ini, karena sebenarnya lagi nggak tahu lagi mau ngapain lagi gitu. Jadi pasti ngejawabnya habis ini kayak gitu. Nah jadi intinya aku tuh biarin aja mau kayak gimana. Tapi ya nggak apa-apa kalau sewaktu-waktu mau nanyain untuk sebatas apa ya, berkabar lah gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman jangan terlalu intens, jangan terlalu sering, karena justru ketika kayak gitu love language-nya malah jadi kerasa berlebihan aku ngerasanya. Jadi aku lebih sukanya ketika nanti udah ada momennya, emang kalau emang kangen ya nanti kangennya diungkapinnya pas ketika ada orangnya gitu. Karena percuma kalau misalkan sekarang lagi kangen tapi orangnya nggak ada, malah nyiksa diri sendiri gitu. Ya aku juga sebenarnya kan namanya kangen pastilah kangen anak, kangen istri gitu, kangen suasana di rumah, kangen bercanda. Cuman kan kondisinya tidak memungkinkan. Kalau misalkan aku terlalu terfokus pada perasaan aku, ya akunya jadinya nggak fokus gitu kan. Kerjaan, keseharian aku yang lagi di luar kayak gitu. Jadi mau nggak mau aku harus fokus. Nah harapan aku juga ya, sebenarnya sekarang juga udah bisa yang lakuin sih, karena udah rasanya kayak gitu. Jadi yang juga akhirnya cari kesibukan kan di rumah. Akhirnya kan terlupakan tuh si kangennya. Nanti kalau misalnya akunya udah pulang, ya udah tinggal peluk-peluk, cium, bla 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 seperti itu. Dan rasanya lebih enak gitu ngelepasinnya tuh. Bahkan yang sekarang aku rasain juga, kalau dulu
pulang malas jadi sama-sama. Aku tahu ente kangen, kalau kangen tuh kan pasti jemedut kan, tuh malah jadi baper, malah jadi kayak ngambek ke aku teh baru pulang capek ya, dan aku teh tahu ente kangen, dan aku juga udah tahu sebenarnya karakter yang tuh kayak gitu. Cuman gimana sih perasaannya orang lagi capek terus mampir ke sebuah tempat istirahat misalkan, tapi sambutannya teh dengan tidak ramah teh gini kayak gitu. Jadi mancing emosi jadinya, malah jadi nggak mood. Yang tadinya misalkan mau cerita apa, mau cerita keseharian tadi, aktivitas tadi, malah harus ngadepin aku yang ngambek. Malah jadi ngadepin yang lagi ngambek. Akhirnya kan jadi lupa gitu tadi mau apa. Walaupun sekarang ya nggak kayak gitu, tapi aku sekarang lupa gitu. Aku suka mau cerita apa teh. Tuh kan, jadi tetap aja lupa juga. Ya tapi seenggaknya kita ada bercengkrama gitu kan akhirnya. Kalau sekarang nggak ada suasana mencekam dulu gitu. Iya, suasana nggak enak. Ya aku juga sebenarnya nggak suka sih kayak gitu. Makanya berusaha untuk nggak membludak gitu. Jadi kalaupun emang lagi nggak nyaman perasaannya, aku suka mencegah dulu ini sebenarnya aku tuh kenapa, aku tuh butuh apa gitu. Dan emang kayak susah sih sebenarnya kalau nggak mengenali diri sendiri. Memang susah. Jadi ya intinya aku pengennya seperti apa ya kayak gitu. Cuma pengen gak dikekang doang. Gak dikekang doang. Gampang simpel aku. Iya simpel sih, cuman justru itu bertolak belakang sama aku. Sedangkan kan aku tuh pengennya kayak ngebangun komunikasi. Maksudnya bukan yang apa ya, bukan yang tiap menit harus ada kabar gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Karena juga aku ada beberapa kondisi yang ngeganggu juga sebenarnya kalau terus chattingan gitu. Apalagi kan kalau misalnya sekarang ngedit ayah tiba-tiba video call kan ganggu ya. Kan? Iya, makanya sekarang nggak gitu. Cuman pengennya tuh misalnya gini, seminggu nih nggak apa ya, saya sibuk masing-masing lah selama seminggu ini. Nah nanti ada satu hari yang kita tuh quality time yang benar-benar cerita, mau pas begadang, mau lagi sama ayah misalnya saling cerita. Jadi biar ayah juga tahu masalah-masalah ayah tuh gimana di kantor. Terus biar dia juga menilai gitu ya, kalau udah gede tuh kalau dunia kerja tuh kayak gini. Justru sih aku mah misalnya nih orang tua curhat, tapi ini apa sih anak kecil belum ngerti. Nah aku mah gak mau kayak gitu. Pengennya anak kecil tuh justru harus tahu masalah orang tuanya apa, biar kalau misalnya ayah marah-marah gara-gara capek, atau misalnya ayah marah karena lagi bete tuh dia tahu. Soalnya kan kita juga harus tahu pada saat anak lagi bete. Jadi butuhnya apa nih sekarang, butuhnya misalnya dipeluk atau dibacain cerita. Jadi kan si anak tuh moodnya naik lagi. Nah si anak juga harus mengerti ketika ayahnya atau ketika bundanya lagi nggak mood, lagi sedih, cuman butuh ayahnya diam misalnya, cuma butuh ayahnya nggak berisik, kan dia jadi ngerti kan. Jadi oh iya ayah tuh lagi gini kondisinya, jadi dia juga bisa memposisikan diri dia gitu. Makanya peraturan zaman dulu tuh anak kecil nggak boleh tahu urusan orang tua. Justru salah ya kayak gitu tuh. Harusnya anak tuh dibiarkan terbiasa mengerti urusan orang tua biar dia itu dewasa gitu. Makanya pengennya ngebangun komunikasinya tuh kayak gitu. Walaupun misalnya seminggu ini nggak ketemu ayah, misalnya ayah tuh pulang malam terus pergi pagi, tapi seenggaknya dia tuh tahu dunia ayah tuh, keseharian ayah tuh kayak gini. Jadi dia tuh bisa memahami ayahnya sibuk karena ini gitu. Justru yang nggak boleh anak tahu tuh pada saat kita tuh lagi berantem yang gimana sih, yang sampai kalau kasar kalau sampai parahnya tuh kayak pisah ranjang lah misalnya, karena ayahnya punya simpenan lah misalnya. Nah hal-hal yang kayak gitu yang nggak boleh tahu sebenarnya. Kalau yang masalah-masalah kayak kerjaan, terus masalah perasaan, ya itu anak harus tahu sih kalau menurut aku. Kalau menurut ayah gimana? Iya, ya tadi kita mau nyambung ke situ sebenarnya, tapi udah dibahas sama Bunda ya tadi ya.
Kita masih satu frekuensi lah. Iya. Masih masih apa namanya? Ada connection berarti. Sebenarnya quality time-nya itu nggak harus jalan-jalan sih, nggak harus makan di mana atau jalan-jalan kemana, healing kemana, enggak. Quality time menurut aku itu sebenarnya waktu itu tuh digunakan misalnya waktunya tuh kayak cuma hari Minggu doang. Kayak kan biasanya hari Minggu doang di rumah. Nah, satu hari Minggu itu tuh benar-benar full untuk keluarga gitu. Nggak kecoceng untuk kerjaan, terus nggak sibuk sendiri kayak misalnya sosmedan sendiri. Pengennya tuh bareng-bareng kayak misalnya mungkin masak bareng atau makan bareng, ngeliwat di rumah. Tapi full seminggu itu tuh kayak kita tuh ngabisin waktu bareng-bareng. Raganya di situ, hatinya di situ, pikirannya di situ gitu. Kalau menurut Ayah gimana quality time? Nah, aku juga sebenarnya pengen kayak gitu ya. Pengen benar-benar full gitu, lepas dari HP. Cuman kalau untuk lepas dari sosmed atau main game sih kayaknya bisa. Yang aku benar-benar tinggalin. Cuman terkadang di hari Minggu itu tuh kadang aku suka gelisahnya. Kenapa pengen follow up karena customer tuh pasti rata-rata ya Minggu juga dia nggak mikirin kerjaan. Iya, santai. Makanya kalian suka lihat pengen scroll WA. Iya. Siapa yang belum di follow up gitu, siapa yang lagi online, siapa yang bikin status konsumen aku siapa, pengen itu komen gitu. Jadi membangun relasi. Kenapa pengen buka sosmed? Entah kenapa yang aku rasain di hari Sabtu sama Minggu suka dapat inspirasi untuk bikin konten lagi di hari-hari biasa. Kayak ngumpulin itu ya konsep gitu. Di tiap hari tuh aku tuh bagaikan bank konten. Padahal aku sendiri juga aku miskin konten. Aku juga masih nyuri-nyuri ya. Sebenarnya nggak nyuri sih, aku ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Ya kan kita juga butuh orang lain untuk mengisi kita kan. Iya. Gitu. Jadi yang ngebuat aku sulit. Padahal mau pengen lepas dari HP tuh pengen, cuman menjadi sebuah kebutuhan gitu. Jadi di hari-hari biasa mumet ya? Mumet karena kerjaan. Ketika di hari santai otak aku tuh terbuka untuk dapat inspirasi. Kayak gitu. Makanya aku tuh ngerasa waktu 24 jam tuh kayak nggak cukup gitu. Yeah. Seminggu dalam 7 hari dalam seminggu juga rasa kurang gitu. Cuman kalau ngikutin kayak gitu ya namanya manusia pasti kurang terus. Yeah. Mau dikasih waktu berapa hari lagi gitu kan. Justru itu sebenarnya itu deadline. Kita harus bisa ngebagi waktunya kayak gimana sebenarnya. Nah, itu yang aku belum bisa. Ya, aku ngelihat bukannya aku jadi meniru ya, bukannya aku juga jadi yang oh iya tuh udah situ juga kayak gitu, Cuman yang lihat lingkungan aku dan lingkungan orang di luar aku yang bukan kerjaannya sama kayak aku pun ternyata seperti itu gitu. Aku nanya misalkan ke senior sehari-hari ya maksudnya pulang ada yang lebih malam dari aku kan. Ya mereka benar-benar kehilangan waktu sama keluarga gitu kan. Makanya ketika ada gathering atau apa yang dilakukan di hari libur pasti mereka tuh pada menolak sebetulnya. Karena ya minimalnya walaupun masih suka diteleponin sama sales, masih teleponin sama atasannya lagi, seenggaknya dia ada di rumah gitu. Sama aku pun seperti itu, walaupun aku masih follow up di rumah, aku kadangnya masih tanyain forecast, tapi seenggaknya aku tuh kelihatan di depan ayang tuh aku ada gitu. Kayak gitu, minimalnya seperti itu yang udah aku berusaha bang. Yeah. Tapi beda ada, aku juga ada teman yang dia benar-benar kayaknya kok keluarga malah ditinggalin gitu. Dia udah punya keluarga tapi suka nggak pulang sampai berhari-hari nggak pulang gitu. Duitnya habis, nggak jadi apa-apa, nggak jadi minimal jadi daging lah gitu kan, kalau nggak jadi barang juga. Tapi ini malah yang kok kayak gini ini kehidupannya, emang kurang apa gitu. Toh istrinya juga malah cantik, kenapa good looking gitu, emang cantik, aku yang cantik istrinya tuh. Kenapa masih kurang gitu kan, masih aja jajan gitu.
bener dia kayak gitu, dia bisa ngabisin waktu seharian full dan emang menghasilkan uang, dan aku tahu cuannya dia kayak gimana sebenarnya. Tapi bisa jadi orang kaya dia tuh sebenarnya gitu kan. Cuma setannya terlalu banyak sih. Jadi jadi payahnya dia itu tuh ketarik ke sini, tarik ke sini. Nggak ada yang ngumpul di satu tempat. Kayak gitu. Jadi ya terus ya beberapa customer aku juga yang kadang ya pulang jam 9 malam, pergi jam 7 pagi, pulang jam 9 malam. Kadang harus lembur baru pulang jam 1 malam, dan itu dilakukan berhari-hari. Bahkan ada yang juga harus keluar kota, luar negeri. Nggak pulang berbulan-bulan malah. Bulan. Ya aku masih jauh lah dari itu, maksudnya masih jauh lebih beruntung lah dari itu, dan Bunda juga masih jauh lebih beruntung dari itu gitu. Iya. Jadi aku aja mikirnya ya oke lah, sedikit demi sedikit ya mungkin bisa aku perbaiki untuk waktunya. Tapi yang ngelihat orang pun ternyata emang zamannya sekarang seperti itu gitu. Iya. Tapi sih aku kalau misalnya hari Minggu ayah harus follow up sebenarnya nggak keberatan juga, karena ya kerjaan ayah emang kayak gitu, dan aku tahu itu tuh bakal ngehasilin uang lah misalnya gitu. Tapi tuh paling sebel itu ya gitu kalau weekend tuh gathering, pameran misalnya, itu yang bikin sebel sih. Karena itu juga sih yang dirasain ayah kemarin, dia nangis kan. Yang ayah mau pameran tuh dia nangis, ayah jangan pergi gitu. Ya itu sebenarnya yang aku rasain juga, karena kan mungkin kalau aku mah nggak bisa menahan lah gitu kan, kalau anak kecil kan nggak bisa. Jadi ya jangan kan itulah sebenarnya yang aku egonya aku lah ya, egonya aku yang bukan mikirin keluarga, aku teh yang istirahat. Kayak gitu, aku pengen di rumah, pengen goleran. Dan selama ini tuh aku mana bisa gitu kan goleran, leye-leye, punya me time aja tuh kayak susah banget. Iya kayak gitu. Bukannya aku nggak jadi marah atau gimana, soalnya aku malah jadi berkecamuk juga dalam di ego aku tuh jadinya padu gitu. Iya bener. Lagi ngadepin anak nangis tantrum kayak ini harus gimana ya. Udah mah hati lagi nggak enak, suasana nggak enak. Hati lagi nggak enak karena aku emang siapa sih yang nggak pengen di rumah gitu kan. Jadi pengennya tuh ngomongnya tuh kayak gitu. Ya, sama tuh aku juga pengen di rumah gitu. Tapi emang situasi yang waktu ayah tantrum kemarin tuh kayak mungkin teguran juga kali ya buat ayah ya. Iya. Kerja terus gitu, kayak sebenarnya ada waktu di rumah sih, sebenarnya ada, cuman kayak gak berkualitas aja sih kayak gitu. Ya makanya sekarang kan kalau aku pulang kadang ya HP aku tinggalin aja dulu, walaupun emang aku gelisah tuh HP dilepasin, cuman ya berusaha aku buat ayah dulu nih, sampai akhirnya dia bosan sendiri kan. Ya ternyata cuma butuh setengah jam sampai 1 jam dia akhirnya bosan sendiri. Iya, gitu. sebenarnya cuma butuhnya gitu dong, simple kan ya. Cuman kalau nggak di-treat dengan baik tuh malah jadinya berantem lah, ya kayak gitu, dianya tantrum lah gitu. Itu kan sesuatu yang nggak enak. Ya ujung-ujungnya dia juga ke HP dia. Iya. Ujung-ujungnya dia juga punya kesibukan sendiri. Gitu ya, terus ya ditambah lagi aku rasain waktu itu pernah aku kirimin suara nangisnya ayah. Aku terkadang pengen pulang gitu ya, langsung ya udah oke gitu. Jadi kayak yang paham gitu kalau aku tuh punya keluarga gitu kan. Emang itu apa ayah tantrum di ini ya? Karena aku rekam kan, aku kirimin di grup. Oh gitu? Iya. Terus itu rame nggak? Ya cuman doang yang ngebahas di grup. Kenapa itu teh, cuman kesini-sini jadiin bercandaan. Kan pas sudah ketemu langsung ya jadi dibahas kenapa itu teh anaknya iya nggak mau ditinggal, soalnya kan ya tahunya hari Minggu tuh libur, ini ayahnya malah kerja. Oh ya udah bilangin aja ayahnya superhero gitu. Oh superhero. Atau enggak ini salah super aja gitu. Jadi harus kuat kayak gitu. Ya harus kuat kan, nggak cuma anaknya, ayahnya juga harus kuat, bundanya juga harus kuat, sama-sama harus kuat sih. Ibaratkan sebuah bangunan itu, kalau yang satu meleot kan kayak, kalau pilarnya satu meleot itu kayak ya jadinya nggak seimbang. Terus selain suasana kayak gitu, ada lagi nggak hal-hal yang ngebuat
ayah itu ngerasa jauh lah sama keluarga. Atau aku dulu yang jawab? Ya sok. Bisa ayah nggak ngerti konsep pertanyaannya. Kalau aku sih ngerasa kayak ibaratnya kayak kesepian gitu, kayak aku tuh nggak punya siapa-siapa lagi selain kalian tuh. Ya kalau kalian pada nggak ada di rumah sendirian, ayahnya ke nenek, aku jadi di rumah, ayahnya kerja, dan ayah tuh nggak bisa yang gercep gitu, misalnya balas chat tuh kan nggak bisa gercep kalau ke aku mah, karena ada prioritas yang lain. Jadi aku tuh ngerasa kayak aku tuh sendirian, nggak punya siapa-siapa ya gitu loh, jadinya ngerasa jauh sama kalian gitu. Kalau ayah ada ngerasa kayak gitu gak? Kalau aku sih karena udah disibukkan sama keadaan, jadi nggak pernah ngerasa kayak nggak gitu. pernah ngerasa kayak gitu. Justru aku bener-bener sendiri. Serius. Iya. Aku terkadang beberapa kali mikir, apa aku perlu kemana sendirian gitu, untuk aku ngobatin nanti aku balas dendam, sok waktu aku ambil buat kalian, sok mau ngapain sama aku. Cuman aku benar-benar pengen sendirian, benar-benar sendirian gitu. Bukan yang modus aku pura-pura emang pengen sendiri, taunya sama siapa gitu. Enggak, benar-benar aku sendirian gitu, pengen sendirian. Bahkan ada teman aku yang bilang, si Miranto lah misalkan tadi tanya pasti mau ngomong tihela. Namun si Miranto tadi ajak ngobrol pasti sama cicing, ya karena itu karakter aku tuh aslinya kayak gitu. Aku tuh paling malas ngomong, paling malas berbaur, paling malas keramaian gitu. Nah, aku lebih senangnya ngobrol. Jadi gimana ini? Menjadi benih-benih pertengkaran. Ya namanya nggak tahu ya, maksudnya aku kan nggak suka seperti itu, aku nggak suka berbaur, tapi sekarang dituntut untuk seperti itu. Istrinya kayak gitu, kerjaan aku kayak gitu, anak kayak gitu. Ya kerjaan lah yang tiap hari nih, yang kesibukan aku yang ngalahin waktunya buat sama keluarga sendiri. Aku dituntut harus bisa mengertiin orang lain, sedangkan aku sendiri siapa yang maksudnya ya udah jelas lah, yang pasti ngertiin aku. Cuman di sekitar aku emang pada ngertiin aku kayak gimana. Tapi aku harus paham nih karakter ini kayak gimana, cara bicaranya seperti apa. Aku yang harus ngebuka pembicaraan duluan, aku yang harus nanya duluan, karena aku kan notabene aku harus yang ditanya duluan sebenarnya. Ya. Jadi benar-benar keluar dari diri sendiri ya. Keluar dari diri sendiri. Jadi benar-benar kadang walaupun aku udah ngerasain passion aku, sebenarnya iya nggak sih? Aku cocok nggak sih di sini gitu kan? Soalnya kalau misal dari karakter seperti ini kan aku lebih cocok jadi admin. Iya. Toh aku bisa, aku ngerjain kerjaan admin. Iya. Tapi sih sebenarnya kalau menurut aku, ayah itu tuh karena orang yang pekerja keras sih. Jadi mau apapun itu kerjaannya sih ya sebenarnya bakal jadi passion juga. Misalnya kalau ayah jadi entertain misalnya, ya public figure gitu, kan sebenarnya itu benar-benar keluar banget lah jadi zona nyamannya Ayang. Tapi sebenarnya Ayang tuh bisa kayak gitu karena hal ya kayak itulah, kayak tadi karena udah terlanjur kenal sama aku tuh, Ayang tuh ya udahlah sekalian nyebur aja. Nah Ayang tuh ke semua situasi tuh kayak gitu. Kayak kerjaan jadi sales kan dulu ya terlanjur nyebur, ya udah sekalian aja gitu. Jadi makanya Ayang tuh mau kerjaan apapun sebenarnya bisa aja. Kan kalau misalnya udah apa ya, kayak misalnya sekarang sales udah menaik bukit lah ya. Tuh nanti juga ada kok saat-saat ayah bisa quality time sendiri, bisa me time. Ibaratnya mah ayah yang bayar waktu gitu. Ya, aku menunggu itu. Ya, sebenarnya kalaupun sekarang mau seperti itu juga ya aku mah nggak apa-apa, asalkan tahu kemananya, cerita terus ngapain ajanya, jujur, ya aku sih it's okay. Bahkan kan aku juga nyuruh ayah buat berduaan sama ayah kemana ke, makan atau main gitu, karena ya itu juga yang dibutuhkan ayah gitu, dan itu juga yang dibutuhkan ayah buat bonding sama anak. Karena kan kalau anak perempuan
hubungan itu yang kasih perhatian kan siapa lagi kalau bukan ayahnya. Dalam yang menjalankan hidup sampai umur 29 ini, 29 atau 28? Ayo berapa sih? Mau 29. 29. Ketakutan terbesar apa yang ayang rasain? Sakit. Soalnya kalau sakit nggak bisa cari uang. Itu sebenarnya. Nggak bisa bahagiain istri. Kalau dalam hubungan kita, Orang ketiga. Mau itu nggak tahu ya di aku atau nanti dia yang kita nggak ada yang tahu. sama sih, aku juga gitu. Tapi kalau dalam hidup mah sendirian sih kalau aku mah. Soalnya kalau mau seneng, mau sakit, mau sedih, kalau sendirian tuh kayak deep gitu. Ya udah ngalamin ya kan waktu pas COVID waktu itu kan benar-benar sendirian. Akunya juga lagi ripuh-ripuhnya. Kerjaan yang nggak jelas teh ya gini. Gaji nggak jelas juga. Gaji nggak jelas juga. Wah. Itu benar-benar ujian. Itu benar. Justru ketakutan itu tuh malah dateng gitu. Makanya bener pola pikir positif harus dibangun tuh itu. Iya. Selama ini alhamdulillah lah positif terus ya. Beberapa rintangan alhamdulillah kan terlewati. Waktu itu pengen apa aku kejarin dapat. Makanya hal yang nggak pengen terjadi lagi tuh sebenarnya sendirian. Nggak mau sendirian lagi. Kebalik ya kalau aku justru Iya, pengen kalau- sendiri dulu. Kita tukerannya gimana Pak? Ya sok mana jadi salah sok aku di rumah. Kayaknya tadi di Sumi. Ya itu sih malah justru ya hal-hal yang kita tidak suka itu malah terjadi di kehidupan kita gitu kan. Makanya kita tuh harus berpikir yang baik-baik tuh ya biar itu yang terjadi sama diri kita. Ya makanya balik lagi sih, manusia itu susah untuk bersyukur. Orang yang udah punya kehidupan pengen menyendiri. Iya iya. Orang yang pengen Punya teman punya support system malah nggak ada tempatnya, nggak ada Iya. wadahnya. Ya. Dan maksudnya tuh ya kalau aku mengikuti overthinkingnya aku gitu, kalau misalnya aku punya banyak anak kayak mama gitu kan, misalnya punya anak 5, setiap hari tuh kayak hektik gitu kan. Dan aku tuh sebenarnya suka kayak gitu, kayak tiap hari sibuk nganterin yang satu, terus nungguin yang satu lagi, udah gitu yang satunya juga ya, yang udah gedenya gitu kan masih bisa diandelin gitu. Sebenarnya tuh aku tuh pengen kayak gitu punya banyak anak. Tapi di satu sisi kalau aku udah tua, anak-anak bakal pergi dan jadi damage-nya itu bakalan nusuk Iya, banget nusuk gitu. banget. Karena yang tadinya rame tiba-tiba Sepi. sepi. Jadi kayak pengen terbiasanya kalaupun emang anaknya sedikit ya udah emang sepi kok dari dulu juga gitu. Jadi kayak udah terbiasa aja. Jadi sih balik lagi ke pertanyaan pertama yang seberapa penting seberapa berarti hubungan kita gitu. Ya itu karena sebenarnya aku tuh nggak mau sendirian. Apalagi kalau misalnya harus berjuang sendiri kayak gedein anak, terus harus nge-heal diri sendiri tuh kayak nggak bisa sendirian. Tetap butuh ayah, tetap butuh kita tuh ngumpul bareng bertiga gitu. Itu tuh kayak sesuatu yang mengisi jiwa aku. Ibaratnya kayak gitu. Kayak ngecas lagi yang tadinya tuh udah kosong energinya, bisa semangat lagi, bisa seneng lagi gitu. Kalau ayang justru dicasnya itu ya justru butuh sendiri. Gimana tuh? Ya nggak apa, itu namanya kita saling bertolak belakang. Tapi ada hal-hal juga yang saling melengkapi. Kalau sekarang ya maksudnya masih pengen bertahan dan berjuang sama-sama tuh karena apa? Karena cinta, karena Almira. Terus karena apa lagi?
Karena apa ya? Ya karena udah terlanjur nyemplung. Aku harus nyampe ke daratan. Emang goalsnya apa? Yang dimaksud daratan itu apa? Sampai tua aja. Sampai tua akhirnya ya udah benar-benar emang goals aku sampai yang pisahnya tuh bukan karena makhluk hidup. Ngerti kan? Emang tinggal nunggu waktu aja. Kan mau hidup sehidup sesurga. Ingin. Kalau misalnya 12 tahun ini ada rapotnya gitu, kata Ayang ini rapotnya harus ada yang diperbaiki nggak? Rapotnya Apakah banyak ada nilai yang merah misalnya? banyak sih. Banyak sih. Dari sisi aku sendiri, aku masih belum benar ya jadi imam ya. Jadi imam aku masih belum benar. Aku belum ngebimbing Ayang secara spiritual. Secara religinya aku belum ngebimbing Ayang secara benar. Jadi ya gitu, kadang mau kadang enggak, banyak nggak maunya. Untuk ngimamin sholat aja kan aku banyak nggak maunya gitu. Walaupun ya terkadang pas emang lagi siap ya siap gitu kan ngimamin Ayang, cuman Kayak itu nggak bisa dipaksa, kayak iya. pokoknya harus gini, nggak bisa kayak gitu. Ya sama sih, aku juga nggak bisa. Ya tungguin aja, tiba-tiba aku ngajakin aja kan kayak gitu. Ya sebenarnya kita sefrekuensi sih itu. Kalau sisinya itu ya sama-sama. Terus perbaiki ya jelas waktu terus quality time. Kalau itu masih kayaknya mengikuti sih, tergantung kondisi keuangan. Kalau benar-benar udah stabil banget, udah yang nggak mikirin bakal kurang atau apa atau gimana, itu kayaknya sih bakal bisa. Ya sama sih, aku juga kayak banyak banget yang harus diperbaiki dalam diri aku. Aku tuh kayak gimana ya, ibaratnya mah ya kasarnya mau melayani suami gitu, tapi diri aku sendiri tuh belum bener, belum apa ya, belum, ibaratnya mah kalau misalnya aku sebuah robot gitu, gimana aku mau mengimplementasikan program-program yang misalnya aku tuh harus ini, harus itu, kayak kan harus masak lah atau harus beres-beres, tapi si programnya itu belum bener di dalamnya gitu, si coding-codingnya itu belum tersusun rapi, jadi ya nggak akan bisa berjalan kayak gitu. Butuh perjalanan yang benar-benar panjang banget gitu. Apalagi ya tahu sendiri lah dulu kan dari aku dulu gimana. Terus, untuk sampai titik sekarang tuh butuh 12 tahun gitu ya. Lama banget. Ya terus ya aku juga ngerasain maksudnya aku tuh pengen bener-bener gitu ya, bener gitu kan. Cuman lingkungan kerja aku sendiri masih yang banyak gangguannya. Iya. Masih banyak setan-setan. Ruang lingkupnya tuh masih yang berat lah pokoknya. Maksudnya ada juga di kantor yang kelihatannya tuh yang sorry nyebutin masuk sara atau enggak ya, maksudnya setelannya tuh yang udah bener agamis gitu ya. Pakai janggut, celana cingkrang. Tapi baru terungkap kemarin ternyata masih butuh juga duit dan dia nikung. Caranya tuh main belakang. Jadi aku tuh ada customer, udah jelas-jelas ke kantor nyari aku, bilang ke counter nyari Miranto. Tapi si orang itu beda divisi ya, bukan divisi marketing. Cuman karena orang itu selalu disuntik dana sama salah satu marketing, jadi dia menghalalkan segala cara. Yang penting ini konsumen kalau emang jadi beli harus ke marketing itu. Akhirnya telepon, enggak, ya udah kalau misalnya emang butuh mobil mending ke marketing ini. Dia bilang seperti itu. Untungnya sama counter kedengeran, loh kan tadi udah bilang gitu mau ketemu Miranto, kenapa diarahin ke si A gitu kan.
langsung enggak kok ini belum ada salesnya. Enggak kan Pak, Bapak marketingnya Miranto kan dulu pernah ngambil unit ke Miranto dan udah bilang iya. Ditambah lagi belakang apa ini si A nggak bisa dihubungin. Nah pas sudah kayak gitu baru dia malu kan. Maksudnya ini marketingnya masih ada loh, kenapa di kayak giniin gitu. Masih mainannya kayak gitu, ikut-ikut berusaha dapetin cuan. Oke, semua orang masih butuh duit, siapa sih yang nggak butuh duit, cuman caranya yang bener ya, lah gitu. Kayak gitu kan. Jadi emang lingkungannya masih kayak gitu ya. Kalau kita emang pengen bener-bener yang bener tuh susah gitu. Makanya ya aku nggak tahu ya Allah ya nilai kita tuh kayak gimana, menakar pahala yang kita dapatkan tuh segimana, dosa yang kita dapat juga segimana, kita nggak tahu. Cuman ya kita juga tahu batasan mana baik mana buruk, yang benar-benar harus dihindari mana, yang mungkin itu batasan yang aku anggap ya, ini mah penilaian aku, ini batasan wajar, khilafnya manusia seperti apa, karena kondisi dan situasinya seperti apa, yang mungkin Allah juga maha mengerti, maha mengampuni gitu ya. Kita baliknya lagi ya, selagi kita masih bisa berbuat baik ya kita berbuat baik lah minimal. Kalau kita nggak bisa berbuat baik ya kita jangan nyakitin orang lain, minimal itu. Sebisa mungkin ya kan masalah ibadah dilakukan sebaik mungkin gitu kan. Cuman ya namanya kita manusia yang hatinya belum dicuci gitu ibaratnya, pasti ya perintilan kayak gitu pasti terus mengganggu sih kayak gitu. Iya, itu kan namanya ujian dunia kan. Ya jangan kan yang di luar, just yang di rumah juga kan pasti banyak ujiannya juga. Iya. Ibaratnya gitu ya kasarnya, kalau di luar lihat yang seksi-seksi, siapa tahu yang di rumah tuh lihat yang telanjang gitu. Ibaratnya kan kayak gitu ya, sama-sama punya celah untuk melakukan dosa lah gitu. Ini namanya juga di dunia, dan kita mah sebagai manusia cuman bisa berusaha supaya enggak gitu. Gimana caranya supaya kita tuh menjauhi yang buruk gitu kan. Ya kan dalam beribadah itu justru itu yang sulit sih. Kalau misalnya hanya taat, terus misalnya menjalankan yang baik mah ya ya tinggal jalanin aja. Justru yang menghindari yang buruk-buruk itu tuh, kadang kan kalau kitanya udah nahan didudut ku batur kan gitu kan, kita nggak tahu ya. Kita misalnya polos we ikut kemana, taunya malah diajak ke clubbing misalnya. Nah sih jadi kayak ikut circle yang tuh kayak kesandung lah gitu, ibarat nggak sengaja kan, itu yang susah. Makanya faktor eksternal tuh sangat-sangat menentukan mau apa jadinya diri kita. Jadi kayak keluarga, teman-teman tuh kayak jadi support system. Kita mau jadi apa, misalnya kita mau jadi pengusaha ya, support systemnya harus yang ngedukung kita jadi pengusaha gitu. Sedangkan kalau kita mau soleh ya kita harus ngebangun support systemnya juga yang soleh juga. Kalau di dunia kerja kan nggak bisa kayak gitu, soalnya kan rekrutmennya juga kan bukan kualifikasinya orang-orang yang soleh kan nggak gitu. Kecuali kalau di lingkungan kerjanya yang emang sefrekuensi seperti itu gitu. Ya aku ambil contoh kalau misalkan kita mau hijrah ya, aku ambil contoh musisi aja, Uki ya. Si Uki itu dia namanya udah besar, ketika dia mau hijrah tuh kan namanya udah besar, tabungannya juga udah pasti ada, bisnisnya juga pasti udah di mana-mana, karena dia orang pintar, ngerti gitu untuk mengatur uang kayak gimana. Ketika dia kehilangan pencarian jobnya, mata pencarian utamanya ya it's okay, dia mau ngiklan juga, siapa sih yang nggak kenal sama Uki gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Tinggal kasih Uki X Noah misalnya, atau X Peter Pan juga orang-orang udah pada tahu gitu kan. Cuman ya bukannya kita nggak percaya sama rezeki yang diturunin sama Allah gitu ya, cuman kita realistis dulu lah. Kita realistis dulu, kita bangun dulu relasi. Ketika kita jatuh, kita tuh bangkit tuh nggak sendirian kayak gitu. Justru kan pertolongan Allah itu
Allah, perpanjangan tangan Allah gitu. Jadi kayak dia tuh bantuin kita, terus yang ngingetin kita misalnya. Karena tuh kayak gitu. Oke, pertanyaan terakhir deh. Harapan ayang dalam waktu dekat ini mau apa? Bikin kualitas hubungan kita tuh makin bagus lah gitu. Ya kalau yang aku sekarang sih, sebelum yang tanya sebenarnya aku udah memperbaiki hubungan aku sedang proses ya, hubungan aku sama Amira. Mulai ya aku pulang tuh peluk ayah dulu yang ditamain, baru kan ke bunda gitu. Kalau udah jalan kan baru dua-duanya kan kayak gitu kan sekarang. Ya mulai bisa mungkin ngebagi-bagi waktu yang biar aku tuh pulang nggak terlalu malam, karena kan sebenarnya buat waktu istirahat aku juga yang utama. Kalau dari finansial udah jelas aku masih terus memperbaiki ya, makin terus nambah, karena kan masih banyak target-target yang harus kita kejar gitu, kayak gitu. Kalau aku yang pengen diperbaiki sih sebenarnya sisi overthinkingnya aku gitu. Sisi overthinkingnya aku, karena kalau misalnya akunya tidak overthinking, hidup kita tuh adem ayem aja. Itu sebenarnya yang harusnya jadi PR terbesar aku gitu. Dan mau nyembuhin overthinkingnya aku itu ribet, banyak aspek yang harus dibenerin, kayak misalnya ngebahagiain inner child aku, terus healing dan lain-lain lah gitu ya. Makanya banyak yang harus dibenerin. Jadi kalau aku nggak overthinking mah, ayang mau pulang malam dia ya nggak ada masalah kan sebenarnya, nggak ada gimana gitu. Dan ya sebenarnya dari dulu juga kan lagi berproses gitu sampai sekarang, tapi masih suka ya overthinking sewaktu-waktu ya nggak apa-apa, wajar. Cuman overthinkingnya aku tuh kayak langsung wah gitu loh, kayak langsung meledak gitu, nggak bisa step by step kayak ini tuh kenapa sih kayak gini, nggak bisa kayak gitu. Jadi langsung berkecamuk gitu di dalam pikiran aku tuh. Jadi makanya suka bingung, ya itu sebenarnya aku tuh kenapa tiba-tiba tuh kayak misalnya ayah gak cerita aja tuh kayak kok marah banget, kenapa gitu. Aduh, bener-bener harus kenalin diri sendiri dulu. Sejauh ini mah kalau menurut aku sih ayah tuh sukses banget lah ngerubah akunya. Padahal ayah tuh bukan tenaga profesional sebagai psikolog gitu, bukan yang sampai kuliah di bidang psikolog, tapi ayah tuh bisa ngerubah yang sakit jiwa ini. Jiwa. Itu sukses banget sih, kan soalnya kan tanpa obat, tanpa diagnosa, ya cuma ngandelin treatment kayak ngasih waktu, ngasih perhatian. Karena emang sebenarnya itu yang aku butuhin gitu. Ibaratnya mah kayak orang kurang gizi, nggak dikasih obat penambah berat badan, cuman dikasih kayak susu, dikasih protein, dikasih kalsium dan lain-lainnya, cuman itu doang. Tapi emang jadinya kan lama ya, nggak secepat pakai obat gitu. Cuman ya karena sabarnya itu, dan jadi nular ke akunya juga, jadi akunya juga jadi lebih sabar, lebih jadi orang waras lah intinya. Aduh, kalau dulu tuh emang bener-bener gila kali ya aku tuh. Sebenarnya sih yang bisa lihat sebenarnya kenapa aku bisa marah, kenapa aku suka kayak ngegas atau apa. Tapi bandingin kalau aku ngomong sama orang lain yang menurut Ayang tuh itu tuh ngeselin, tapi aku tuh masih bisa kalem. Iya. Berarti bisa nakar kan? Kenapa aku kayak gitu? Iya. Kira-kira kenapa? Karena ya sabar. Tapi kenapa ke Ayang kadang suka ngegas? Karena Ayang tuh yang lagi nge-treatment aku sih sebenarnya. Atau gimana sebenarnya? Sebenarnya kalau orang-orang nyebelin kayak tiba-tiba nyebrang gitu, aku kan masih bisa nahan gak nyalain klakson. Okay. Itu masih wajar dan aku masih bisa ketahan emosi aku.
Oh berarti aku nggak wajar ya? Yes. Oke. Dan aku ketemu Ayang tiap hari. Ya, ya jadi nggak bisa sabar. Kayak gitu. Jadi aku tuh sabar aku misalnya udah habis, aku tuh lagi ngecas lagi nih sabar aku, tapi udah harus dipakai lagi untuk sabar. Jadi akhirnya bem, Iya. tahan. Tapi justru ya marahnya Ayang tuh kan kalau misalnya orang tua yang ngebentak aku gitu kan, jadinya aku sakit hatinya tuh sakit hati yang gimana sih, yang jadinya dendam gini kan, jadi dendam gitu. Tapi kalau ayah tuh enggak, malahan marahnya Ayang tuh justru aku tuh kayak ngerasa aku diperhatiin gitu loh. Ya itu aku kan numbuhin rasa cinta dulu, rasa nyaman dulu. Iya sih. Orang kalau udah cinta, udah nyaman, apa yang dikatakan walaupun kamu harus turun ke jurang pasti nurut. Oh gitu ya? Iya, Bisa gitu ya? bisa kayak gitu. Gitupun ya aku ke customer juga gitu. Kalau misalkan customer menurut ke aku, ya customer harus percaya dulu, harus nyaman dulu sama aku, harus nyambung dulu. Nah itu nge-treatment kayak gitu yang susah. Itu yang ngebuat aku bisa konsumen itu nggak jual putus ke aku, bisa ngereferensiin, kadang beli lagi, masih inget aku, kayak gitu. Jadi maksudnya aku ke orang lain aja bisa, masa ke istri sendiri nggak bisa sih, gitu kan. Dulu waktu masih di yang kerjaan dulu juga aku bikin orang percaya, bisa bikin orang nyaman ke aku ngeliderin orang, aku bisa, masa sih ngeliderin istri sendiri nggak bisa, gitu kan. Yang toh nantinya bakal nemenin aku seumur hidup aku, ya aku juga berarti harus dapat barang bagus dong, karena ini nanti ngedampingin aku selama hidup aku, gitu kan. Ya aku harus nge-maintain gitu. Jadi bukan, ya ini mah aku ya, kalau aku ketika aku mendapatkan barang yang nggak perfect, barang yang masih kurang, bukannya aku beli lagi, tapi mending aku modifikasi, mending aku poles. Kalau misalkan aku beli yang baru, kan itu setelan pabrik ya, walaupun emang itu bagus, tapi setelan pabrik umum ya jadinya. Tapi kalau misalkan aku beli ada yang kurang-kurang, ya tinggal aku tambal-tambal gitu. Ini kurang kayak gini ya, gimana kalau diginiin, ini kurang panjang nih misalkan, kalau misalkan mainan atau misalkan barang apa, ini kurang di sini, ya udah tinggal disambungin, dibentuk-bentuk gitu kan, jadi semenarik mungkin, yang akhirnya ini baru nih kesukaan aku kayak gini, kayak gitu. Jadi bisa sesuai harapan kita mau bentuknya kayak apa. Gitu. Angkat aja. Jadi intinya sama aku bahagia juga. Bahagia, kalau nggak bahagia mah nggak akan ada keketawaan. Nggak akan jadi segede gini badannya. Gitu. Ngebatin. Udah makan banyak yang ngebatin, nggak mau jadi daging. Kalau Ayang bahagia sama aku selama 12 tahun ini. Bahagia tuh yang, kalau nggak bahagia aku masih seperti yang dulu. Justru kan kalau nyembuhin diri sendiri tuh ya itu obatnya bahagia dulu. Nyong